Shalom. Saudara, apa kabar? Baik-baik kiranya. Itulah yang kami harapkan. Saudara, tema firman Tuhan hari ini adalah pikiran orang percaya ibarat sebuah medan laga. Terkadang pikiran kita dipengaruhi oleh hal-hal yang tidak perlu, seperti iri hati, kecemburuan. Ia suka datang membawa pikiran kita sehingga kita juga menerawang jauh. Seperti misalkan, mengapa orang yang fasik, orang yang jauh daripada Tuhan, kok hidupnya lebih mujur, nasibnya lebih beruntung, lebih gemuk, lebih makmur, tubuhnya sehat, harta bendanya bertambah. Ia tidak mengalami kesusahan hidup, senang selalu. Sementara kita yang punya Tuhan, dekat dengan Tuhan, tekun berbakti, tekun berdoa, setia melayani. Kenapa hidup kita tidak lebih baik? Kenapa bahkan hidup kita lebih menderita daripada mereka? Saudara, lalu kita mulai tawar hati dan mulai kendor spiritnya. Saudara-saudaraku, hal-hal inilah yang dialami oleh pemazmur Asaf di dalam Mazmur 73 ayat 1 sampai 28. Saudara, pemazmur menuturkan kisah pengalaman hidupnya. Kita berterima kasih. Alkitab menampilkan apa adanya. Tidak semua hal yang hebat, yang bagus, ya, yang ditampilkan, tetapi apa adanya, sehingga kita bisa belajar, kita bisa berkaca, kita bisa bercermin. Kasus-kasus ini menjadi studi kita. Sudah kita baca ayat 12 dan 13. Sesungguhnya itulah orang-orang fasik, mereka menambah harta benda dan senang selamanya. Sia-sia sama sekali aku mempertahankan hati yang bersih dan membasuh tanganku tanda tak bersalah. Saudara-saudaraku, saya menarik benang merah. Saya menarik kesimpulan bahwa pikiran yang lepas kontrol menjadi tak terkendali. Itu yang dialami oleh pemazmur. Ia terlalu lama terlena pikirannya, sehingga nyaris terpleset, tergelincir, bahkan mendorong dia dan memutuskan untuk lari daripada Tuhan. Ayat 13 ini berkata, sia-sia sama sekali aku mempertahankan hati yang bersih. Berarti memang pikiran itu harus terus-menerus, saudara-saudaraku, connect, nyambung dengan firman Tuhan. Pikiran manusia seperti medan laga. Pikiran manusia seperti medan tempur. Di sana hadir manusia itu sendiri. Hadir roh-roh jahat. Hadir roh Allah sendiri. Saudara-saudaraku, pikiran mudah dipengaruhi, mudah diombang-ambing. Itu sebabnya saudara-saudara, kalau kita perhatikan bahwa setan itu sering merebut pikiran orang dan mempengaruhinya. Itu sebabnya Rasul Paulus bilang dalam 2 Korintus 10 ayat 4 dan 5. Senjata yang kupakai dalam peperanganku penuh dengan kuasa Allah. Dengan senjata itu aku merobohkan benteng-benteng yang dibangun setan dalam pikiranku. Aku sendiri menaklukkan pikiranku. Aku sendiri menaklukkan pikiranku kepada firman Kristus. 3 senjataku yang ampuh, puji-pujian, ucapan syukur, dan memperkatakan firman Tuhan. Itulah 3 senjataku yang ampuh untuk merobohkan benteng-benteng iblis di dalam pikiranku. Berarti saudara-saudaraku, pikiran kita memang kita harus jaga. Kalau saudara baca 12 murid Tuhan, kisah 12 murid Tuhan mula-mula, Simon Petrus, pikirannya sering dipengaruhi. Maka Tuhan Yesus pernah berkata kepada Simon di dalam Matius 16 ayat 23, hai Petrus, engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah. Kemudian kalau sudah baca dalam Lukas 24 ayat 45, Yesus berkata dan membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Saudara, berarti ada kasus-kasus di mana orang percaya pikirannya dibutakan oleh ilah-ilah, oleh roh-roh yang lain. Rasul Paulus orang yang banyak diilhami dan banyak jejak-jejak yang perlu kita ikuti.
Dia bilang dalam 1 Korintus 2 ayat 16, kami memiliki pikiran Kristus. Kita mengerti bahwa ia adalah orang yang sangat intim dengan Tuhan. Di dalam Filipi 4 ayat 8 dia menuturkan kisah. Semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Pikirkanlah semuanya itu. Pikirkanlah semuanya itu. Saudara-saudaraku, Rasul Paulus sedang diilhami agar orang-orang percaya di Filipi. Pertama, habitkan pikiran pada hal-hal yang positif. Yang kedua, janganlah berpikir pada hal-hal yang negatif. Yang ketiga, baca dan renung firman Tuhan. Ia akan menghasilkan hal-hal yang positif. Kemudian yang keempat, Paulus sedang berbicara bahwa dua kerja roh yang dapat mempengaruhi pikiran kita, yaitu bila kita pikirkan hal positif maka kita beri peluang kepada Allah untuk bekerja. Tetapi bila kita pikirkan hal-hal yang negatif, maka berarti kita memberi pikiran kita untuk pekerjaan setan. Sebabnya saudaraku, roh jahat sangat suka bermain pada angan-angan hati pikiran. Roh jahat sangat suka mempengaruhi angan-angan hati pikiran orang. Roh jahat sangat suka mengintervensi, merebut pikiran orang. Targetnya adalah mencuri, membunuh, membinasakan orang. Kalau yang pertama yang ia kuasai pikiran orang, pikiran kita. Ya, kalau pikiran seseorang sudah direbut, maka target untuk membinasakan itu mudah. Pikiran kita harus jaga. Rasul Paulus sekali lagi berkata, pikirkan semua yang benar, semua yang suci, semua yang manis, semua yang mulia. Itu berarti taklukkan pikiran kepada firman Tuhan. Banyak dan dalami firman Tuhan. Ikuti firman kebenaran. Baca renung sebab dialah yang berbahagia. Baca renung secara teratur, secara terukur. Bila roh dan pikiran kita terus dibaharui oleh firman Tuhan, maka pikiran Kristus tumbuh dalam kita. Maka kita semua, saudara-saudaraku, kita makin peka dengan kerja roh. Kita mampu membedakan mana si jahat dan mana yang daripada Roh Kudus. Saudaraku, kita terdorong untuk menggunakan senjata iman. Mengikat, mengusir, memerangi, dan mengalahkan si iblis. Ketika iblis cobai saya dengan depresi, saudara, bermula daripada pikiran yang dipengaruhi, sehingga tanpa kita sadar kita terus terlena. Ya, akhirnya kita mengalami kecemasan, dari mulai khawatir, galau, cemas, takut itu berlanjut menjadi depresi. Depresi itu semakin berat sehingga kami susah tidur, susah makan, berdoa juga tidak fokus. Betul-betul iblis berhasil menekan jiwa, mengintervensi jiwa kita. Saudara-saudaraku, saya sadar bahwa Allah tidak pernah memberikan roh ketakutan. Dalam 2 Timotius 1 ayat 7. Ketakutan itu datang daripada si jahat. Itu sebabnya kami harus mengadakan perlawanan. Terjadilah peperangan yang sengit dengan iblis. Kita usir, kita ikat, kita counter dengan firman Tuhan. Saudara-saudaraku, berhari-hari, siang malam, itu terjadi pergumulan itu. Akhirnya kita menang oleh karena kuasa firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kini saya semakin percaya, semakin yakin sungguh-sungguh. Kita terus dalami firman Tuhan. Kita jaga hati, kita jaga pikiran kita. Kita baca renung, kita perkatakan firman Tuhan. Bila mulai ada ingatan-ingatan dosa, ingatan-ingatan jahat, kita segera usir. Jangan kita buka celah, akhirnya kita ikut mengalir, menerawang, terlena jatuh. Ya, saudara, kita counter, kita semakin peka, berjalan dengan kuasa Tuhan. Ketika Tuhan Yesus dicobai iblis, di dalam Matius 4, selesai ia berpuasa.
maka iblis menyerang pikiran Kristus. Maka apa yang dilakukan Tuhan? Dia lawan dengan firman Tuhan dengan berkata, ada tertulis. Ya, ada tertulis. 2 kali dia katakan. Yang ketiga, iblis diusir. Iblis, nyahlah engkau. Nah, saudara-saudaraku, lalu kita ingat dan kesaksian Martin Luther. Dia bersaksi, intinya ketika ia didakwa oleh iblis, maka ia bantah iblis dengan firman Tuhan. Saudara-saudaraku, hari ini kita perlu juga tahu, ketika hamba Tuhan almarhum berada di pesawat yang membawa dia pulang pelayanan, ia berbincang dengan penumpang lain di sebelahnya, yang berkata dan mengaku bahwa saya bukan orang Kristen. Saya pengikut Lucifer, penganut gereja setan, bahwa kini kami semua sedang berpuasa, seperti yang diserukan pemimpin kami Lucifer, untuk tujuan mencerai-beraikan kehidupan hamba Tuhan dan keluarganya, menghancurkan pekerjaan Tuhan dan gerejanya dan misi pekerjaan Tuhan. Kami terus berpuasa sampai berhasil. Saudara-saudaraku, kalau hari-hari akhir-akhir ini terjadi teror di sana-sini, untuk target-target pada hamba-hambanya, untuk target-target menjadi sasaran-sasaran gerejanya, saudara-saudaraku, mungkin bisa jadi itu wujud daripada doa puasa mereka. Saudara-saudaraku, studi kasus yang bagus yang kita bisa pelajari dari pemazmur Asaf di dalam Mazmur 73. Bermula dari pikiran, bermula saudara-saudaraku dari hati dan pikiran. Nah, kisah hamba Tuhan setia pemazmur Asaf yang menuturkan pengalaman hidup pelayanannya, di mana akhir kisah Mazmur 73, pemazmur tertolong dengan hatinya. Masih ada pertimbangan dan keberatan-keberatan hatinya. Saudara-saudaraku, ketika ia ingin lari dari Tuhan, ayat 16 bilang begini, hal itu membuatnya sulit untuk lari, karena tangan kanannya dipegang oleh Tuhan. Terus sudah baca ayat 23, hingga hatinya berat meninggalkan Tuhan. Saudaraku, hari ini kita berbahagia karena kita mempunyai hati yang melekat kepada Tuhan. Pikiran kadang-kadang liar, tidak terkendali. Itu sebabnya pikiran harus dikendalikan dengan firman Tuhan. Hati kita harus jaga, terutama memang. Ya, saudara-saudaraku, memang tidak ayal lagi pikiran kita jadi target, jadi sasaran tembak si jahat. Kita harus baca renung firman Tuhan, karena itu yang membahagiakan kita. Dan kemudian kita jaga dan berjalanlah dalam terang firman Tuhan. Saudara, sudah sangat jelas, terang dan nyata bahwa iblis setan itu tidak sembunyi-sembunyi lagi sekarang. Terang-terangan dia bersatu padu bertekad untuk menghancurkan pekerjaan Tuhan, pelayanan pekerjaan Tuhan. Meskipun itu tidak akan bisa, saudara-saudaraku, karena firman Tuhan, di mana dosa, kejahatan, pemberontakan dan kedurhakan bertambah-tambah, maka di situ kasih karunia Allah menjadi berlimpah-limpah. Kehadiran Allah lebih unggul daripada perbuatan si jahat, daripada aksi si jahat. Meskipun demikian, kita harus berjaga. Kalau iblis dengan pekerjaannya begitu kompak, pekerja-pekerjanya, saudara-saudaraku, masakan kita hamba-hamba Tuhan masih belum engah, masih belum nyadar. Kita masih terus perang dingin. Kita masih terus saling menjatuhkan, saling menghakimi satu sama lain. Sedang Tuhan Yesus terus bersyafaat agar kita bersatu, satu roh, satu pikir, satu jiwa. Saudara-saudaraku, biar kita sadar. Nah, hari ini saya mengajak saudara berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman. Kami terus diingatkan dan disegarkan dengan kisah kasus yang kami sendiri sering terlena, terbuai dengan jalan pikiran kami. Kini kami sadar pikiran kami sering jadi medan, sering jadi ajang bertempuran
antara kepentingan kami dengan kepentingan Tuhan. Tanpa sadar kami sudah digoyang, diombang-ambingkan oleh si jahat. Itu sebabnya Tuhan terus terangi hati pikiran kami, supaya kami tetap berjaga, sadar dan engah. Ampuni bila kami sering lupa, sering abai dengan mandat yang Tuhan beri agar kami menjadi saksi-Mu. Terus pegang tangan kami ya Tuhan. Ini doa kami, bersandar kepada Tuhan. Pegang, lindungi, jaga kami sekalian semua. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Nama Tuhan Yesus Kristus kan berdoa, haleluya. Amin. Tuhan memberkati saudara kiranya.